Welcome back with Oci lagi nih friends. Kali ini aku ada di dermaga Eretan untuk mengikuti Wild Fishing Battleship ke-5. Jadi teman-teman ikutin aku terus ya liputannya dari awal sampai akhir. Hai friends, balik lagi sama Oci. Jadi sekarang aku ada di Eretan. Untuk apa? Kalau teman-teman yang tahu story aku sebelumnya, aku sekarang ada di battle fishing lagi. Udah spanduk di belakang aku udah jelas ya, nanti kita liatin lagi. Tapi sekarang mancingnya dari Eretan. Jadi nanti dari dermaga Eretan, malam ini kita akan berangkat sampai besok siang balik lagi ke sini. Semoga acaranya lancar. Nanti kita lihat siapa ya pemenangnya. Ikutin terus video aku. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu briefing dari panitia ya. Ini adalah bukan untuk pemenang perorangan, bukan. Sekali lagi bukan. Tapi pemenang dalam satu tim di perahu. Gitu. Pesan tadi dari kawan-kawan yang di sini, mohon ketika rig kita ada di ring utama, di ring spot, mohon jangan ikat di tiang rig. Kalau bisa kita jangkar saja. Soalnya takut mengganggu yang bekerja di sana, malah jadi nanti acara kita nanti nggak berjalan seperti biasa. Pastinya semuanya diawali dengan doa bersama. Semoga acaranya ini lancar sampai akhir. Terima kasih kawan-kawan. Untuk pengocokan jig saya serahkan sama Selanjutnya adalah undian pembagian kapal yang nanti akan digunakan oleh tiap-tiap tim. Kocok perahunya yuk. WV 2 atas nama siapa Kong? Iya. Bersihin dulu tangannya. Bersih. Ya, WV Cirebon 2 Kapten Panorama 1. Panorama 1. Ya. Oke, sekarang kan kita udah selesai briefing nih. Nah, sekarang kita mau tahu nih dapat apa aja sih dari acara mancingnya ini. Dapat apa aja, Ki? Dapat ini merchandise-nya lumayan banyak juga ya. Komplit ininya. Kotrekan, ada jig, kotrekan sama ini. Apa namanya? Hook, triple hook juga dapat dari ini. Banyak banget berarti supportnya ya. Support dari teman-teman kita cukup banyak. Habis itu selain itu kita dapat apa lagi? Sini ada nih logistik juga. Ada logistik. Termasuknya nih ada aqua, gado sama buah-buahan, ada gelas juga. Perahu Panorama banyak 1. intinya. Logistik cukup banyak. Mantap. Perahu Panorama 2. Semoga lancar ya. Lancar ya ke depan, mantap. Mantap. Juga ya. Amin. Oke, bye. Jadi di battleship kali ini, tim Destinasi Oci itu fit Dia Fishing naik KM Dia eksklusif yang dimiliki oleh Dia Fishing. Kapalnya nih mantep banget. Jadi kita mau makan dulu nih friends sebelum kita cus jalan ke spot. Jadi nih friends, Haji Didi dari Dia Fishing sudah menyediakan makan malam untuk kita nih. Jadi kita semua makan ngeriung rame-rame malam-malam sebelum kita jalan ke spot mancingnya. Ini nih. Sampai beli kadek juga ikutan nih friends, seru deh pokoknya. Hai friends, jadi sekarang kita udah ada di kapal Dia Fishing nih, aku sebutnya kapal Dia Fishing punyanya siapa sih. Jadi sekarang ini aku udah sama ownernya, ada Pak Haji nih. Gimana Pak Haji? Ready nggak nih kita mau mancing hari ini? Kayaknya malam ini indah buat para angler. Oke. Tapi kelabu kayaknya yang nggak bisa mancing malam ini. Cobain kapal Dia, mungkin nanti bisa ketagihan ke depannya. Nah mantap, jadi itu aku juga baru pertama kali ya mancing lewat Eretan. Dan mancing pertama kali langsung naik kapal Dia Fishing. Semoga kapal ini tuh bisa bikin kita ketagihan mancing. Soalnya friends di dalam ada AC-nya, enak banget. Menurut aku ini furniture-nya lengkap deh untuk di sini. Jadi teman-teman juga bisa cobain dan doain ya semoga kita mancingnya nanti lancar dan banyak hasilnya. Coba lihat dulu dong teman-teman yang mancing hari ini.
Aup, aup, aup. Oke. Ikutin terus ya video aku. Kita angkat jangkar berangkat ke spot, dan ini pertama kalinya Oci berada di dermaga Eretan nih friends. Aku pertama kalinya mau mancing lewat dermaga ini, aku agak terkesima juga karena dengan banyaknya kapal-kapal pencari ikan yang berada di dermaga tersebut, dan ramai banget kapal-kapal yang ada. Di kanan kiri juga aku sempat melihat ada tempat pelelangan ikan sih. Waduh, mungkin one day aku akan mancing lagi ya lewat sini. Wow, dengan KM Diah eksklusif ini, kita hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan menuju spot rig Foxtrot. Cepet banget ya friends. Di pukul 11 malam kita sudah sampai nih ke tempat spotnya, dan kita langsung mancing dasaran. Seperti ini nih, Aup langsung mancing dasaran dan langsung strike loh friends. Lumayan kan untuk ngomset dulu. Baru kurang lebih 2 jam kita mancing dasaran, badai datang nih friends. Waduh, cukup deg-degan malam itu, jadi kita batal mancing malam itu menunggu badainya reda. Hingga paginya pukul 5 sudah mulai reda nih friends, tapi kita akhirnya memutuskan untuk pindah spot. Akhirnya friends, setelah cuaca mereda dan juga ombak sudah lumayan nih, kita sudah mulai lanjut untuk mancing nih friends. Mancing untuk lomba ya. Jadi kita menggunakan life jacket. Ini penting banget menurut aku, dan juga kita mulai sport fishing, cast jig, jigging, semuanya kita coba. Nah ini nih kayak gini, temen kita ada Om Mulyono yang dapet ikan, aku bilangnya ikan tenggek ya, nggak tahu di tempat kalian bilangnya apa. Ya, walaupun memang tidak masuk di dalam kriteria dalam lomba, ukuran ikannya ya lumayan kan friends, bisa untuk makan siang. Nah, ada kendala juga nih. Kalau teman-teman mancing di dekat rig itu sebenarnya kendalanya seperti ini nih, nyangkut nih, Omul lagi nyangkut, dan aku pun sudah beberapa kali nyangkut dan kehilangan beberapa metal jig nih friends. Spot yang aku datangi ini adalah namanya spot rig kembar. Di sini sudah mulai banyak juga peserta-peserta lain yang ternyata menyusul di spot ini. Karena kan tadi malam di rig Foxtrot kan agak badai ya. Jadi kita mungkin agak trauma, jadi kita cari spot lain dan ternyata pada ngumpul di sini. Spot mancing kita waktu itu namanya rig kembar. Jadi kita mancing di dekat rig, tapi saran aku adalah kita tidak boleh mengikat kapal pada rignya ya. Jadi kita memancing di sekitar rignya saja. Seperti ini, jika ada kapal takbut yang datang, kita itu tuh harus menjauh dari rig. Apalagi rig aktif seperti ini ya. Kapal takbut kan pasti akan rutin datang untuk memonitoring rig. Jadi kita pasti agak menjauh, dan akhirnya kapal aku juga pindah spot di dekat rignya. Memang tidak terlalu dekat, tapi kita mengikuti arus air dan kita tetap memancing nih. Teman-teman juga tetap jigging, cast jig, aku juga di kapal nggak berhenti, pokoknya demi mencapai target dari lomba, yaitu ikan terberat kan friend.
Nah ini nih kayak gini teman kita juga mulai dapat lagi strike walaupun ikannya ukurannya tidak begitu besar, kita tetap mencoba terus ya friends. Kami merasa siang itu ikannya agak susah nih friends. Aku nggak ngerti nih kenapa, apa teknik kita yang salah atau memang karena cuaca. Dan tapi aku tiba-tiba strike nih friends. Gancu. Lepas. Putus. Kegigitnya berasa banget, kegigit tetak gitu. Sementara itu teman-teman aku dari destinasi mancing community ada Om Mul dan Om Huli juga tetap memancing, dan Om Mul sering banget nih strike walaupun ukurannya belum begitu besar ya, strike ikan seperti tengkek, ada baby GT juga. Ya lumayan lah untuk makan siang friends. Sampai nggak lama Om Mul akhirnya strike juga dengan ukuran lumayan nih friends. Gancu. Buka dikit nih. Ayo. Yuk. Lumayan kan tadi tenggirinya, tapi waktu sudah mulai siang, kita ada batas waktu maksimal jam 2 untuk sampai ke tempat penimbangan ikannya di lokasi panggung kemarin tuh. Jadinya kita jam 12:30 setelah makan siang memutuskan juga untuk balik ke dermaga nih friends. Kurang lebih sama ya, sama dengan kita peserta lain tuh juga di waktu yang sama ramai-ramai balik ke dermaga nih friends, supaya tidak melewati waktu yang ditentukan. Aku penasaran nih siapa sih yang sebenarnya mendapatkan ikan terberat, kapal mana sih, tim mana sih yang dapat ikan terberat. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan kembali lagi nih kita ke dermaga Eretan. Kali ini makin terlihat dermaga Eretan itu termasuk dermaga yang cukup padat ya friends, karena dermaga Eretan ini merupakan pelabuhan perikanan pantai tipe C yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan di sini tuh ada 2 tempat pelelangan ikan, ada Eretan Wetan, Eretan Kulon, di mana nelayan-nelayan menjual ikannya setelah memancing ataupun menjaring di situ. Dan menurut aku ini termasuk dermaga yang terpadat yang pernah aku kunjungi nih friends. Setelah memarkirkan kapal, akhirnya kita sampai juga di dermaga, dan aku akan review dikit nih friends KMDI eksklusif yang aku pakai selama battleship ini. Aku akan wawancara ya owner dan juga kapten kapalnya. Hai friends, balik lagi sama Oci, dan ini pertama kalinya Oci mancing dari dermaga Eretan di Indramayu. Dan kali ini aku naik KM Dia Fishing miliknya, miliknya siapa? Ada di sebelah aku nih ownernya. Ayo kita ngobrol dulu nih sedikit. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Rifki, biasa dipanggil Kiki aja lah. Jadi
udah punya kapal ini dari kapan? Dari tahun kemarin 2024? 2024. Baru 2024? Belum setahun apa udah setahun nih? Belum setahun ya? Nah 5 bulanan lah. 5 bulan. Baru 5 bulanan. Dan kita naik kapal ini menurut kami ini tuh fasilitasnya lengkap banget friends untuk di sekitar dermaga Eretan ya. Untuk teman-teman apalagi cewek juga yang butuh toilet ini ada ya. Dan aku mungkin boleh ya ngobrol sama kapten. Boleh, langsung aja. Oke. Biar lebih detail langsung aja ngobrol sama kapten langsung. Oke. Oke, kenalan dulu siapa namanya? Nama saya Kapten Ocim atau biasa yang disebut Kapten Bapuk. Oke, Kapten Bapuk atau Kapten Ocim, kayaknya FB-nya Kapten Bapuk deh. Kapten Bapuk FB-nya. Oke. Aku mau tanya ya. Nggak apa-apa. Boleh. Oke. Aku mau tanya-tanya nih, Cap. Kan ini baru dimiliki belum 1 tahun. Betul. Kapten Ocim juga dari awal yang megang ini ya? Ya, Ya, betul. dari awal. Berarti dari awal megang ini, boleh tahu ya spesifikasinya panjang kali lebar kapal ini tuh berapa? Untuk panjangnya itu kurang lebih 14 meter dan untuk lebarnya 2 meter. Memang kapal kita sempit tapi menang panjang. Oke, 2 kali 14 meter ya? Betul. Fasilitasnya apa aja sih yang bisa diunggulin dari kapal ini? Fasilitasnya tentunya banyak ya yang bisa diunggulin dari kapal ini. KM Dia Fishing. Itu salah satunya kita dilengkapi kabinnya ada AC, kulkas, terus dispenser, kasur juga udah nyaman, spring bed, empuk lah, full musik juga. Bagi betul sambil jalan bisa sambil karaokean juga. Ada toilet ya? Ada toilet juga untuk. Dengan ada air bersih. Betul. Air tawarnya ada, itu sekitar berapa? 150 liter. Nah, yang aku tanya lagi nih, kecepatan kapal ini boleh tahu nggak? Atau pakai mesin apa sih? Untuk mesinnya itu PS100. Nah, kecepatannya itu maksimal 16 km per jam. Maksimal 16 km per jam ya? Betul. Dan kita memang udah nyobain nih friends pakai kapal ini. Tadi tuh lumayan cepet ya ke Rig Foxtrot ya, kurang lebih itu nggak sampai 2 jam loh. Dan sekarang aku mau tanya nih, biaya sewanya kalau untuk teman-teman yang mau ke dermaga Eretan mau nyoba mancing pakai kapal ini, aku boleh tanya ke ownernya atau ke kaptennya nih? Kaptennya aja langsung. Oke. Untuk biaya sewanya all in semuanya itu harga promo ya, masih di 3.500.000. 3.500.000 untuk mancing dari maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari waktunya? Kita keberangkatan dari jam 12 malam, pulang jam 3. Dari jam 3 sore dari spot. Jam 12 malam sampai jam 3 sore 3 ya? sore. Jam 12 malam itu pas berangkat. Itu ke Rig Foxtrot ada spot-spot lainnya nggak? Yang mungkin bisa ditawarkan dari kapal ini? Banyak. Salah satunya kita juga menawarkan ke Pulau Biawak. Untuk budgetnya nanti belum dirilis sih dari nanti bisa tanya lebih lanjut ya. Iya betul. Bisa tanya lebih lanjut di kontak yang nanti juga akan aku share untuk kalau yang teman-teman mau sewa KM Dia Fishing ini. Dan satu lagi aku juga mau tanya tadi, mungkin sewa 3,5 juta ke Rig Foxtrot, tapi all in tuh all in apa aja, udah dapat apa aja tuh teman-teman? All in itu kita udah ada sarapan. Oke. Sarapan, makan siang, makan minum air aqua, plus air tawar dan kopi sama teh manis. Oh, berarti udah include sarapan ya? Betul. Udah include sarapan. Wah, mantap friends. Jadi kalau teman-teman yang mau cobain juga nih dari dermaga Eretan dari Jakarta, aku cobain ke sini tuh cuma 3 jam. Jadi menurut aku worth it juga nih kalau teman-teman mau mancing di sini, apalagi Rig Foxtrot terkenal juga sama Rig Supermarket itu ya. Spot supermarket ya, macam-macam ikannya. Semoga teman-teman juga bisa cobain KM Dia Fishing. Terima kasih kalau begitu. Sama-sama. Nanti aku akan share ya kontaknya KM Dia Fishing ke Destinasi Oci, dan teman-teman juga bisa buka di web destinasioci.com. Oh ya, selain yang disebutkan tadi, ada yang ketinggalan nih. Aku mau jelasin bahwa kapal ini juga dilengkapi oleh GPS dan Fish Finder. Ada juga internet Starlink 24 jam, mantep banget friends. Ada rod holder untuk tempat joran kalian. Dan juga ada live vest dan live buoy yang sebenarnya lengkap banget. Ada juga box ikan di depan. Dan juga kompor. Lihat, semuanya multifungsi ya tempatnya. Ada CCTV 24 jam. Tempat umpan hidup pun ada di atas dan di bawah.
Dan juga ada 8 lampu tembak. Jadi mantep banget kan? Kalau gitu tunggu apa lagi? Kalau ke Eretan jangan lupa untuk sewa KM Dia eksklusif di kontak person berikut. Mantap. Akhirnya setelah diumumkannya pemenang World Fishing Battleship 5 tadi oleh Monggalo Fishing dari Cirebon, berakhirlah acara Battleship kali ini. Hai friends, balik lagi sama Oci. Sekarang nih akhirnya telah selesai juga acara World Fishing Battleship 5 di Eretan Indramayu. Dan acaranya sudah berjalan dengan lancar, walaupun kali ini aku nih belum ada kesempatan untuk menang, tetapi tadi sudah disebutkan pengumuman juara 1, 2, dan 3-nya. Tadi ada juara 1 dengan Monggalo Fishing Team, 8, something tuh untuk ikan barakudanya, tapi yang penting semua berjalan lancar, semua happy walaupun melewati badai juga kemarin malam, tapi yang penting semuanya berjalan lancar dan selamat. Jangan lupa untuk tonton video aku ini dari awal sampai akhir dan juga subscribe YouTube aku di Destinasi Oci ya. Bye-bye.